Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon eh, salam sehat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan kita kali ini memperoleh pencerahan baru dan judul kali ini yang membahas tentang Keysquare MPLS di Indonesia. Apakah benar Keysquare MPLS di Indonesia ini? Kalau kita search di jurnal banyak yang melaporkan dengan keliru. Benarkah? Yuk kita cek referensinya. Sekali lagi kita akan membahas tentang Keysquare MPLS yang dilaporkan di dalam penelitian skripsi tesis maupun disertasi jurnal di Indonesia. Itu benar nggak? Banyak yang keliru. Yuk kita cek referensinya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Satri Siribul Rahman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Sekali lagi, Keysquare MPLS di Indonesia keliru. Benarkah? Yuk kita cek referensinya. Oke, dalam dunia akademik atau publikasi ilmiah, kita harus menggunakan satu kata kunci yaitu referensi ya. Referensinya dari mana? Diambil dari mana? Dari buku apa? Dari jurnal apa? Nah, kita harus memiliki referensi yang jelas karena agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, agar dapat dijelaskan secara ilmiah. Begitu juga dengan Keysquare ini. Ketika kita menggunakan Keysquare di dalam SMPLS ini dalam suatu laporan kita, maka kita harus dapat mempertanggungjawabnya benar nggak sih Keysquare yang dipakai itu. Nah, ada 3 laporan Keysquare SMPLS di Indonesia. Nomor 1 rumusnya seperti ini, nomor 2 Keysquare blindfolding procedure, dan nomor 3 adalah Keysquare predict. Jadi ada 3 laporan di dalam skripsi tesis jurnal di Indonesia. Yang pertama adalah Keysquare nomor 1, nomor 2 adalah Keysquare blindfolding, dan yang ketiga adalah Keysquare predict. Kita lihat dulu di dalam contoh-contoh yang diberikan. Ini adalah di media teliti nih, salah satunya Keysquare menggunakan rumus yang tadi nomor 1. Ya, ini adalah contoh nomor 1 dulu. Kita akan bahas di nomor 1, Keysquare yang nomor 1 ini ya. Oke, kita lihat di sini ada ya, ini laporan jurnal yang ditulis oleh bla bla bla, Keysquare predict relevan rumusnya gini. Kedua ini, Keysquare predict relevan rumusnya ini sama ya. Menurut Yogianto rumusnya begini ya katanya ya. Kemudian yang ketiga, Keysquare ini 1 min 1 minus 1 minus kuadrat. Ini yang ketiga. Ini yang keempat, predict relevan Keysquare rumusnya kayak begini. Oke. Nah, selalu pertanyaannya adalah apakah benar rumus ini? Ya. Pertanyaan adalah Keysquare yang benar itu yang mana di dalam SMPLS? Apakah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3? Nomor 1 banyak banget dipublikasikan di Indonesia. Pertanyaan adalah manakah Keysquare yang benar? Itu kan? Nah, ada 3 laporan Keysquare. Kita akan bahas nomor 1, Keysquare dengan rumus ini. Apakah ada referensinya? Mari kita cari tahu ya. Saya memiliki satu buku yang disebut sebagai Handbook of Partial Square. Diterbitkan tahun 2010, 15 tahun yang lalu buku ini terbit. Ya, generasi pertama tentang membahas Handbook of Partial Square yang dikerjakan banyak orang di dunia. Ditulis oleh orang-orang terkenal, Esposito, Vinci, Chin, Henslower, Wang, dan lain-lainnya. Oke ya, ini buku handbook ini adalah paling tua, terbit tahun 2010, diterbitkan oleh Springer tahun 2010. Lalu pertanyaannya, ada nggak di buku handbook ini rumus ini? Ada nggak di buku itu rumus Keysquare predict, Keysquare 1 min 1 minus kuadrat di dalam buku ini? Jawabannya nggak ada. Ini buku yang tertua yang dipakai manusia tentang SMPLS di dunia ini, itu nggak ada rumus ini. Ya, rumus ini nggak ada referensinya. Apakah dalam buku SMPLS tertua 2010 itu ada rumus di atas? Jawabannya tidak ada. Silakan dicari sendiri. Saya tidak pernah menemukan dalam literatur bahasa Inggris PLSM rumus ini. Ya, sampai sekarang saya tidak pernah, di dalam laptop saya itu ada sekitar 200-an lebih makalah-makalah tentang SMPLS, ya, referensi-referensi tentang SMPLS yang ditulis berbahasa Inggris itu tidak menemukan rumus ini. Lalu kenapa muncul ini rumus di Indonesia? Nah, saya wallahu alam tidak tahu. Tapi rumus ini banyak banget dipakai di Indonesia. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Silakan cari di internet, banyak banget pakai rumus ini. Tapi pertanyaannya, apakah ini memiliki referensi? Ya, dalam buku-buku SMPLS yang diterbitkan di luar negeri, jawabannya nggak ada. Tapi di Indonesia dikerjakan terus dan diulang-ulang oleh kita semuanya ya. Keysquare rumus ini ya. Saya tidak pernah menemukannya. Oke. Yang kedua adalah Keysquare belum pernah saya menemukan dalam buku-buku SMPLS terbitan luar negeri dalam bahasa Inggris rumus ini. Lalu yang kedua adalah Keysquare blindfolding yang tadi saya sebut nomor 2 ini. Ya. Nomor 2 ini Keysquare blindfolding ini. Nah, di Indonesia juga ada yang melaporkan Keysquare blindfolding. Contohnya ini. Keysquare blindfolding ini. Ada nggak di Indonesia yang melaporkan Keysquare blindfolding ini? Ada, ini contohnya ini. Ya, Keysquare blindfolding ini. Ini literaturnya ada nggak Keysquare blindfolding? Ada. Ini adalah buku Haier tahun 2017. Kalau kita pencet Ctrl F, kemudian kita cari blindfolding, maka akan ketemu tulisannya blinding, blindfolding, ketemu Keysquare predict relevant blindfolding.
Bagaimana prosedurnya? Dijelaskan nanti di sini. Ya, tentang blind folding prosedur ini. Ya, dengan omission distance 10. Oke. Omission distance 7 ya, blind folding ini. Nanti ketemu di sini, blind folding prosedur. Nah, ini dia, blind folding prosedur Chi-square. Jadi ada literatur di dalam buku Higher tahun 2017 tentang blind folding. Ya. Oke, itu ada referensinya. Nah, ini dia, blind folding predictor plan Higher 2017. Jadi Chi-square yang dilaporkan oleh teman kita ini dari jurnal apa nih? Ini namanya jurnal dari Madura. Jurnal Kajian Ilmu Manajemen, judulnya oleh Bapak Yahya ini dari Universitas Trunojoyo Madura ini memiliki referensi. Ya, referensinya apa? Dari buku Higher tahun 2017. Jadi ini benar. Ya, jadi Chi-square yang dilaporkan di sini, Chi-square yang dilaporkan di sini ini ada referensi aslinya dari Higher tahun 2017. Oke, kita lanjutkan lagi dengan referensi terakhir Chi-square ini. Ya, Chi-square nomor 3 itu adalah Chi-square predict yang warna biru ini. Chi-square predict nih nomor 3 ini. Ada nggak referensi aslinya? Ada. Ini di smartpls.com ya, membahas tentang Chi-square value, nanti disebutkan di bagian sini. Chi-square value maksudnya Chi-square predict in PLS predict ya. Itu artinya bla bla bla. Chi-square predict interpretasinya sama dengan Chi-square blind folding di dalam PLS-MPLS, tetapi di dalam Smart PLS versi 4 sekarang sudah tidak lagi menggunakan Chi-square blind folding. Yaitu ada di dalam buku Higher terbitan tahun 2022. Ini buku Higher terbit tahun 2022. Kita Ctrl F, cari aja blind folding. Nanti kita ketemu kata-kata blind folding. Ini blind folding ini, ya. Ketemu nih kata-kata blind folding ini. Nah, nanti di kalimat blind folding ada yang menarik. Ini blind folding, ada. Ya, prosedur blind folding ini ada, tapi ada kalimatnya di sini. Ya. Previous account of perhitungan sebelumnya tentang predictive model assessment in PLSM refer to Stone-Geiser Chi-square predict blind folding ini. Maksudnya Chi-square Stone-Geiser ini adalah blind folding. Recent study, nah belakangan ini Daub ya, mereka agak lagu dengan interpretasi dari Chi-square blind folding ini. Akhirnya digunakan sekarang ini adalah Chi-square statistik namanya Chi-square predict. Ya, namanya adalah sekarang Chi-square predict. Namanya. Ini ada di dalam referensi Smart PLS versi 4. Jadi saya simpulkan pertama, Chi-square nomor 1, ini saya tidak pernah menemukan di dalam referensi jurnal ilmiah yang diterbitkan buku bahasa Inggris di luar negeri, nggak pernah ada saya menemukan. Kedua, Chi-square blind folding ada di dalam buku Higher et al. 2017, Smart PLS versi 3. Kemudian blind folding ini dihapus oleh Smart PLS versi 4, kemudian jadilah Chi-square predict yang ada di dalam Higher et al. 2022 dipakai di Smart PLS versi 4. Jadi kami ingin menegaskan kepada teman-teman semua, kepada sahabat semua, akademisi, pada para mahasiswa, ada 3 Chi-square ini, dan kita cari Chi-square mana yang paling benar. Pertanyaan adalah, manakah Chi-square yang benar di dalam SMPLS yang harus kita laporkan? Jangan sampai kita melaporkan sesuatu hal yang tidak ada referensi ilmiahnya. Ini, referensi ilmiahnya ini saya belum pernah ketemu. Mungkin ada dosen yang menemukan dalam bahasa Inggris, terbitan dari luar negeri, maka silakan di-share kepada saya. Tapi saya belum pernah menemukan di dalam referensi yang terbitan dari luar negeri, dalam bahasa Inggris ya, asli, bukan terbitan dari Indonesia. Chi-square predict, nah ini silakan. Apakah boleh pakai Chi-square rumus ini, Pak? Kayak teman-teman yang lain gitu. Saya diminta oleh dosen saya untuk menggunakan rumus yang ini. Saya pun tidak memaksa, ini kalimat saya. Kita dalam dunia akademik pasti selalu satu. Ada referensi ilmiahnya enggak? Referensinya dari mana? Harus jelas. Kita tidak bisa menggunakan Chi-square rumus ini kalau tidak memiliki referensinya. Oke, jadi itu bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Ada 3 referensi tentang Chi-square predict nomor 1, 2, dan 3, tapi kami merekomendasikan nomor 3 ini. Karena nomor 3 ini adalah referensi terbaru dari buku Higher 2022 dan ada di dalam Smart PLS. Tinggal carinya di sini, kemudian masuk ke dalam PLS predict dan CP4, kemudian nanti 3 run, ini fold 10 kali, repetisi 10 kali, kemudian ketemu. Ini algoritmanya diambil dari machine learning untuk cross validasi, kemudian dipakai di dalam SMPLS oleh Sam Muli, University of Hong Kong dia. Nah, ini dia. Rumusnya Chi-square predict ada di sini, di sebelah sini, di sebelah sini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kami tidak ingin mengatakan bahwa Chi-square yang dipakai oleh teman-teman ini salah, tetapi kata kuncinya adalah itu referensinya dari mana teman-teman pakai ini. Kita tidak bisa menggunakan asal copy paste, pakai rumus ini diulang-ulang, kemudian meminta para mahasiswa
S1, S2, S3 menggunakan rumus ini, tapi kita nggak pernah tahu rumus ini sebenarnya dari mana aslinya. Ada nggak di dalam terminologi buku-buku SEM PLS yang diterbitkan di luar negeri, khususnya referensi dari Henseler, dari Statdet, dari Chin, dari Haier, dan yang lain. Oke, mungkin ini e-book yang bisa kami tulis, sedang kami update e-book ini, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.